Yolo guys, balik lagi sama gue di channel Bramatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang sentimen terbaru mengenai pasar kripto, terutama Bitcoin itu seperti apa, dan pergerakan Bitcoin untuk saat ini posisinya seperti apa. Jadi langsung ke inti videonya. Ini adalah kabar good news ya teman-teman, baru aja, belum lama teman-teman ya. Rencana resmi Paraguay untuk melegalkan Bitcoin bulan depan. Nah berarti bulan Juli ya, sekitar bulan Juli ya teman-teman. Jadi ini masih keluar beritanya itu baru tadi malam lah ya, sekitar tadi malam atau ya sekitar tadi malaman muncul beritanya ya 9 jam yang lalu. Kemudian nih Carlitos Antonio Rajaman Helman, deputi bangsa dan anggota Kongres di Paraguay, berencana untuk mengajukan tagihan Bitcoin bulan depan ya. Resmi menyarankan legislasi pada bulan Juli. Hari ini Renjala menyatakan di Twitter bahwa ia berencana untuk memperkenalkan undang-undang Bitcoin dan cryptocurrency baru dalam bulan depan. Ini Paraguay tulisnya, di Juli kita undang ya, di bulan Juli nih teman-teman ya. Renjala sebelumnya mengisyaratkan pengenalan undang-undang Bitcoin baru pada awal Juni ketika dia menyarankan agar negara itu akan mengerjakan proyek yang melibatkan Bitcoin dan PayPal. Nah kalau kita tahu juga belakangan ini PayPal itu udah gencar istilahnya kerjasama sama Bitcoin ya teman-teman. PayPal ini juga udah kerjasama dengan beberapa altcoin lainnya. Next, beberapa detail lain telah terungkap sejauh ini. Namun El Salvador yang memperkenalkan undang-undang yang akan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah kemungkinan akan mempengaruhi rencana Raja Helman. Jenis undang-undang ini dapat membuat transaksi Bitcoin lebih umum antara individu dan dalam perdagangan. Pengembangan lain di Paraguay. Berita itu muncul setelah pengembangan terkait lainnya. Grupo Cinco adalah satu perusahaan hiburan terbesar di Paraguay, berencana untuk menerima cryptocurrency bulan depan. Grup akan menerima Bitcoin, ETH, Shiba, dan Chilis atau CHZ. Nah ini CHZ disebut lagi nih guys ya. Baru kemarin gue bahas CHZ, udah lama juga gue bahas CHZ itu memang potensinya besar gitu teman-teman ya. Nah ini juga disebut lagi CHZ Chilis ini teman-teman ya. Kemudian Grupo Cinco bekerja dengan perusahaan di industri kehidupan malam ya, itu berarti akan membantu 24 perusahaan termasuk klub malam, restoran, dan menerima cryptocurrency yang tercantum di atas nih beberapanya nih ya, ada Bitcoin, ETH, Shiba, dan CHZ ya. Rejala Herman mengakui rencana Grupo Cinco untuk mengadopsi cryptocurrency, menyatakan bahwa pemuda Paraguay adalah sekutu utama negara itu. Dia menambahkan bahwa perubahan pola pikir yang sama sekali baru sedang mendekat dan lompatan yang akan dilakukan Paraguay belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat penulisan ini, penulis memiliki kurang dari 75 US dollar Bitcoin, Ethereum, dan altcoin ya teman-teman. Jadi ini kabar baik lagi ya. Kemarin itu El Salvador pertama, kemudian disusul negara berbeda lagi, kemudian nextnya ini disusul sama yang namanya Paraguay. Ya, dia pengen nyusul beberapa negara yang sudah akan menggunakan Bitcoin ya sebagai media pembayaran, terutama itu untuk El Salvador yang sudah mengiyakan, sudah meresmikan gitu teman-teman ya. Jadi memang kita harus tahu El Salvador itu bukan hanya menerima Bitcoin dan melupakan dolar, enggak. Dia pakai dolar dan pakai Bitcoin. Jadi dia menerima pembayaran via Bitcoin gitu. Jadi dia nggak melupakan dolar kan. Kemarin juga dia sempat dikejar-kejar kan teman-teman. Sempat dikejar-kejar sama IMF ya. Jadi dia terlilit semacam pinjaman gitulah sama IMF. Dan IMF itu ya cukup panik lah nanti kalau misalkan customernya udah cabut semua lari ke kripto, dia udah nggak dapet income lagi kan dari hasil dia pinjemin gitu kan teman-teman. Ya jadi makanya kemarin itu El Salvador sempat klarifikasi kalau misalkan dia itu nggak meninggalkan dolar, dia tetap pakai dolar, tapi dia juga pakai yang namanya cryptocurrency, dia terima nih pembayaran via cryptocurrency. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi yang nanyain El Salvador seperti apa. Jadi ya di mana ada berita baik dan itu pasti ada berita buruk lah. Jadi nggak heran-heran amat lah gitu menurut saya pribadi ya teman-teman. Next lagi kalau kita lihat dari chartnya Bitcoin ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ya dari pergerakan harganya. Memang garis warna kuning ini kemarin udah saya infokan ya, ini merupakan salah satu yang sebelumnya menjadi resist cukup kuat, yang menjadi support yang semoga cukup kuat juga. Kita lihat di sini memang dia sempat hit ya teman-teman ya. Ini gue pakai time frame 4 jam. Nah ini hampir kena nih satu, ini kena dua ya mantul, ini ketiga udah lewat dikit, akhirnya mantul lagi ya teman-teman ya. Ya jadi sebelumnya juga gue udah iseng ya, ini ada naik, turun, baru mantul, naik ya. Tapi kita ingat besok ada Sabtu dan Minggu ya. Apakah dia ini kuat teman-teman ya? Semoga nggak tertembus ya. Area berapa itu bang? Sekitar 37 ribuan nih. Ya semoga dia nanti ya bisa bertahan lah sampai hari Minggu, Seninnya itu bisa rebound balik gitu teman-teman ya. Itu harapan kita
Tapi kalau misalkan ini nggak kuat ya, dia mau ke arah mana bang? Support selanjutnya yang cukup kuat ya teman-teman, yaitu di sekitar harga 35.000 untuk si Bitcoin, 35.000 dolar. Itu teman-teman yang harus kalian perhatikan ya. Semoga di sini memang ada pemantulan cukup nih. Nah sekarang nih tuh baru aja kita record ya tuh. Wah dia short nih teman-teman ya, Bitcoin ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya, untuk kita yang nanyain Bitcoin dan lain sebagainya ya. Nah kalau kita misalkan kita tahu juga ya, ini sebelumnya memang dia dead cross dari EMA 10 dan EMA 30 nya ya, lalu juga disusul ini dead cross juga nih sama EMA CD nya nih di dead cross, makanya cenderung mengarah ke koreksi harga. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk time frame 1 day-nya ya teman-teman ya, 1 harinya. Oke guys, jadi ini adalah time frame 1 hari dari Bitcoin ya. Nah ini udah confirm golden cross dari EMA 10 dan EMA 30 nya. Tapi semoga tidak prank. Kenapa tidak prank ya? Kalau misalkan kita lihat juga, nah di sini ini juga golden cross nih guys. Tapi nggak lama langsung dead cross lagi, short lagi gitu ya. Semoga nggak di prank nih teman-teman ya. Jadi belum fix 100% ya, karena dia masih baru aja nih, baru aja golden cross gitu teman-teman ya. Ini juga nih di bagian sebelah sini. Ini golden cross dikit langsung dead cross, langsung short lagi ya teman-teman ya. Nah ini gapnya jauh nih teman-teman ya, antara MA 30 dan MA 10 nya nih. Sewaktu dia dead cross, ya ini semakin jauh jarak mereka ya semakin dalam kemungkinan untuk koreksi. Maksudnya semakin dalam koreksinya gitu teman-teman ya. Ini makin bahaya kalau jaraknya jauh seperti ini. Nah kalau misalkan udah golden cross jaraknya jauh, bagus gak bang ya? Kayak gini nih teman-teman. Ini golden cross contoh ya. Terus jarak EMA 30 dan EMA 10 nya ini jaraknya lumayan jauh. Nah lumayan jauh ini kita bisa lihat pergerakan harganya itu kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman. Ketika ada golden cross dan jarak EMA 10 dan EMA 30 nya dari dua garis ini cukup jauh jaraknya, itu menandakan kalau kenaikan harganya itu bisa cukup tinggi. Tapi kebalikannya ketika dia dead cross ya, ketika dia dead cross dan antara EMA 10 dan EMA 30 nya itu cukup jauh jaraknya, itu indikasi untuk koreksi cukup dalam atau penurunan harga yang cukup signifikan. Jadi itu untuk golden cross dan dead cross ya teman-teman ya, jarak antara EMA 10 dan EMA 30 nya itu kita bisa lihat ya teman-teman. Semakin jauh ya kita lihat dulu, kalau dead cross terus jarak dua ini makin jauh ya shortnya makin dalam. Tapi kalau misalkan golden cross jarak dua ini makin jauh, yaitu makin tinggi untuk kenaikan harganya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita berharap juga ini semoga tidak prank ya. Untuk EMA 10 dan 30 yang sudah golden cross ya, kita lihat confirmnya beberapa hari kemudian ya teman-teman. Jadi itu sekilas untuk Bitcoin, dan ada kabar atau sentimen positif lagi ya. Jadi semakin banyak negara yang ingin mengadopsi pembayaran via Bitcoin, ya itu cukup bagus ya teman-teman. Mungkin nanti regulasi di negaranya juga nanti akan dibuat seperti apa ya, yang baik dan ya cukup aman lah untuk para semua pengguna atau yang pengen menggunakan transaksi via Bitcoin. Jadi itu aja teman-teman sekilas kita bahasan Bitcoin. Kalau menurut kalian bagaimana, bisa tulis di kolom komentar. Tapi kalau misalkan kita lihat juga untuk hari ini ya, ini Bitcoin 24 jam terakhir itu minus sekitar 3,8%. Dan di 7 hari terakhirnya itu 0,05% ya. Kita lihat memang ini didominasi oleh warna merah ya. Kecuali ini T-Full memang kuat banget ya teman-teman, T-Full. Kemudian ini Tron naik dikit doang teman-teman. Kemudian apalagi bang, kita bisa lihat Theta juga strong juga teman-teman ya. Memang dari awal itu Theta T-Full itu strong. Kemudian kita bisa lihat XTZ ini ya dikit ya teman-teman, 3%-an di 24 jam terakhir. Kemudian disusul sama beberapa koin lagi seperti Luna, Avax, Leo ya teman-teman. Dan ini Habar juga bagus nih teman-teman ya. Wave juga ya. Jadi ini beberapa koin yang memang di 24 jam terakhir itu mengalami kenaikan ya teman-teman. Jadi itu sekilas untuk kita bahas untuk market kripto, terutama Bitcoin pada hari ini. Semoga bisa menjadi informasi untuk kalian yang memang belum tahu teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati juga nih, udah mau dekat hari besok itu udah Sabtu, kemudian Minggu ya. Biasanya kan memang terus koreksi ya, sekitar weekend itu biasanya koreksi. Senin itu mulai membaik, Selasa, Rabu ya diikuti kenaikan pelan-pelan ya. Semoga seperti itu teman-teman. Jadi itu aja menurut pandangan saya untuk market kripto kali ini ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit. Bye bye.